Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 1 akan membahas putar teori kognitif sosial Albert Bandura. Sebelum kita masuk pembahasan yang lebih jauh, yuk kenalan sama anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Agnia Karomi, yang kedua ada Dila Ainun Warsono, yang ketiga ada Eli Badriah, yang keempat ada Helmi Febrianto, yang kelima ada Leone Herawati Putri, yang keenam ada Najma Alfia Ramada. Albert Bandura lahir di Mounder, Northern Alberta, Kanada pada tanggal 4 Desember 1925. Pada tahun 1973, ia menjabat sebagai Presiden APA atau American Psychological Association. Albert Bandura ialah seorang tokoh behaviorisme dan psikologi kognitif yang terkenal dengan modeling dan social learningnya. Setelah lulus dari British Columbia dalam waktu 3 tahun, Bandura mencari program pasca sarjana psikologi klinis yang mempunyai dasar teoritis yang kuat. Teori Albert Bandura yang terkenal yaitu teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial adalah perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional. Eksperimen yang terkenal adalah eksperimen boneka Bobo. Tujuan dari eksperimen tersebut adalah menguji hipotesis bahwa perilaku agresif bisa diperoleh melalui belajar sosial atau modeling ataupun peniruan. Pertama-tama, Albert Bandura menempatkan beberapa anak di sebuah ruangan dengan orang dewasa, beberapa mainan, dan boneka Bobo setinggi 5 kaki. Boneka Bobo adalah jenis balon tiup yang berbentuk seperti pin bola bowling dan di bawahnya diisi sebuah beban agar bisa tetap berdiri ketika dipukul atau dirobohkan. Percobaan dilakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama yaitu modeling. Penelitian dibagi menjadi 2 kelompok anak dan ditempatkan di sebuah ruangan bersama orang dewasa atau yang disebut model. Kelompok 1 menyaksikan model tersebut memukul boneka Bobo dengan agresif dan menggunakan bahasa kasar. Dan juga beberapa model yang memukul boneka Bobo dari atas kepala dengan menggunakan palu. Namun kelompok kedua tidak melihat model yang memukul boneka Bobo. Mereka lebih asik mengamati model lain yang bermain dengan balok atau permainan non-agresif lainnya. Tahap kedua yaitu rangsangan agresif. Setelah 10 menit berada di ruangan dengan model, anak-anak tersebut kemudian dibawa ke sebuah ruangan yang isinya banyak jenis mainan yang menarik. Peneliti kemudian membiarkan anak-anak tersebut bermain dengan mainannya. Tetapi ketika mereka tengah asik bermain, peneliti masuk dan mengambil mainan anak-anak tersebut lalu membawa anak-anak tersebut ke ruangan lain. Anak-anak tersebut kemudian frustasi dan kesal karena mainannya diambil. Dan peneliti ingin melihat bagaimana mereka melepaskan frustasi dan rasa kesal tadi. Tahap ketiga yaitu tes. Di ruangan ini berisi 1 set mainan agresif dan 1 set mainan non-agresif serta ada boneka Bobo. Anak-anak yang mengamati model memukul boneka lebih mungkin untuk melampiaskan frustasi mereka dengan memukul, menendang, berteriak, dan bahkan menggunakan palu untuk memukul boneka Bobo di kepala. Sedangkan anak-anak yang mengamati model bermain mainan non-agresif lebih cenderung menjauhkan dan menghilangkan rasa kesal mereka tanpa agresif atau kekerasan. Kesimpulannya adalah, sejak dini, kadang dan kebanyakan orang sebenarnya belajar bagaimana mengatasi frustasi dan situasi negatif hanya dengan menonton orang tua mereka. Dan masalahnya adalah kita tidak bisa memilih model orang tua seperti apa yang akan kita amati. Selanjutnya adalah tentang self-efficacy. Bandura sendiri mendefinisikan self-efficacy sebagai penilaian tentang kemampuan untuk melaksanakan suatu kinerja pada tingkat tertentu. Self-efficacy akan mempengaruhi beberapa aspek dari kognisi dan perilaku seseorang. Misalnya, dalam situasi yang sulit, orang dengan self-efficacy yang rendah cenderung akan mudah menyerah. Sementara
Orang dengan self-efficacy yang tinggi akan lebih keras untuk mengatasi tantangan yang ada. Yang selanjutnya, social learning theory. Menurut Bandura sendiri, definisi dari social learning adalah manusia yang mempelajari sesuatu dengan cara meniru perilaku orang lain. Contohnya, kita mau belajar nih masang gas di kompor. Kan gak mungkin kita langsung main colok-colokin aja kan regulatornya. Nah, kita harus ada yang bisa nih ngajarin. Kita belajar dari contoh. Kita belajar nih ngamatin dari orang lain. Nah, Bandura sendiri nyatain bahwa teori social learning gak tercipta untuk menggantikan classical and operan. Teori ini justru penyempurna dari kedua teori yang udah ada. 5. Kapabilitas kognitif dasar yang dimiliki manusia. Symbolizing capability adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk mentransformasikan pengalaman-pengalamannya menjadi simbol-simbol dan kemampuan untuk memproses simbol-simbol ini. Mereka dapat menciptakan ide-ide yang melampaui pengalaman inderanya. Kenyataannya, bahwa manusia memiliki kemampuan simbolisasi tersebut tidak berarti bahwa mereka selalu rasional. Hasil pemikiran itu dapat baik ataupun buruk, tergantung pada seberapa baik keterampilan pemikiran orang itu dan tergantung pada kelengkapan informasi yang dimilikinya. Foretell capability. Sebagian besar perilaku manusia diatur oleh pemikiran antisipatifnya, bukan oleh reaksi terhadap lingkungannya. Orang mengantisipasi konsekuensi perbuatannya dan menentukan tujuan sendiri. Pemikiran ke depan ini bukan akumulasi konsekuensi-konsekuensi terdahulu, melainkan hasil pemikiran. Vicarious capability. Hampir seluruh kegiatan belajar pada manusia itu bukan melalui pengalaman langsung, melainkan hasil pengamatan terhadap perilaku orang lain beserta konsekuensinya. Belajar melalui pengamatan ini memperpendek waktu yang dibutuhkan manusia untuk belajar berbagai keterampilan tertentu, seperti misalnya keterampilan berbahasa. Demikian kompleksnya sehingga tidak mungkin dapat dipelajari tanpa penggunaan modeling. Self-regulatory capability adalah manusia yang mengembangkan standar internal yang dipergunakan untuk mengevaluasi perilakunya sendiri. Kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri ini mempengaruhi perilaku selanjutnya. Selanjutnya, self-reflective capability. Kemampuan refleksi diri ini hanya dimiliki oleh manusia. Orang dapat menganalisis berbagai pengalamannya dan mengevaluasi apakah proses berpikirnya sudah memadai. Jenis pemikiran yang paling sentral dan paling mendalam yang menjadi dalam refleksi diri ini adalah penilaian orang tentang kemampuannya sendiri untuk mengatasi berbagai macam realitas. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak telah menonton video kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.